Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu dengan Kak Diki. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal KSNP Ekonomi tahun 2021. Untuk teman-teman pejuang OSN, silakan simak dengan baik ya. Jangan lupa share dan subscribe channel Ayo Kita Belajar, oke? Nah teman-teman, berikut kakak tampilkan ketersediaan soal KSNP Ekonomi tahun 2021 yang kakak miliki ya. Ada banyak ya teman-teman, ada pilihan ganda bagian 1, pilihan ganda bagian 2, isian singkat, esai begitu teman-teman. Dari soal yang ada, yang berwarna hijau ini teman-teman, ini adalah soal-soal yang kakak sudah miliki. Dan yang masih berwarna merah ini adalah soal-soal yang kakak belum punya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin koleksi soal KSNP Ekonomi tahun 2021-nya sudah lengkap, boleh nih kasih informasi ke kakak di share link Google Drive-nya mungkin. Bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah ketika udah lengkap, kakak akan lakukan pembahasan untuk soal-soal yang masih berwarna merah ini teman-teman. Oke, semangat untuk kita semuanya. Soal nomor 16. Akun piutang perusahaan PT Dirgantara memiliki rincian atas CV Aleta, CV Buana, dan PT Cemerlang. Maka catatan atas piutang pada konsumennya tersebut disebut A. Jurnal umum, B. Jurnal khusus, C. Jurnal pembantu, D. Buku besar, atau E. Buku besar pembantu. Teman-teman, disampaikan oleh soal bahwa PT Dirgantara ini memiliki piutang begitu teman-teman atas CV Aleta, CV Buana, dan PT Cemerlang begitu. Dan untuk mencatat piutang-piutang atas rekan kerjanya atau mitra kerjanya ini dicatat di jurnal apa begitu teman-teman. Nah, terlebih dahulu kakak informasikan tentang definisi piutang itu dulu ya teman-teman ya. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain atau debitur akibat transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit ya. Jadi yang bertindak sebagai debitur adalah CV Aleta, CV Buana, dan PT Cemerlang begitu teman-teman. Artinya kalau dikaitkan dengan definisi piutang, PT Dirgantara memiliki hak untuk melakukan tagihan kepada debiturnya yaitu CV Aleta, CV Buana, dan PT Cemerlang. Nah, catatan atas piutang-piutang konsumennya ini dinamakan apa begitu teman-teman? Ya, ini disebut sebagai buku besar pembantu piutang ya teman-teman, yaitu berisi rekaman atas kumpulan akun pihak debitur atau pihak yang dihutangi oleh pihak perusahaan. Kalau kakak tampilkan, kurang lebih buku besar pembantu piutang PT Dirgantara bentuknya seperti ini teman-teman. Yaitu memuat nama debitur, CV Aleta, CV Buana, dan PT Cemerlang, dan keterangan setiap transaksinya beserta nilai debit kredit serta saldonya begitu teman-teman ya. Jadi dicatat secara khusus di buku besar pembantu piutang begitu teman-teman. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah ya yang E ya, buku besar pembantu. Soal nomor 18. Investor yang tidak menyukai resiko tinggi serta ingin dapat mengakses dana investasinya setiap saat, maka jenis investasi yang cocok bagi investor tersebut adalah A. Pasar modal, B. Pasar uang, C. Deposito, D. Tabungan, atau E. Reksadana. Nah teman-teman, seperti yang mungkin teman-teman tahu bahwa terdapat banyak sekali instrumen investasi begitu ya teman-teman. Ada di pasar modal, ada di pasar uang, dan setiap pasar ini punya produknya masing-masing begitu teman-teman. Ditanyakan oleh soal kalau ada investor yang maunya berinvestasi dengan tidak menyukai risiko tinggi, artinya keinginan dia adalah risikonya rendah dan dia bisa akses dananya setiap saat. Itu jenis investasinya apa begitu teman-teman?
Nah, tentu saja dalam pandangan kakak bukan A dan B ya, karena yang ditanyakan adalah jenis investasinya. Artinya merujuk ke produk investasinya itu apa begitu. Kalau pilihan A dan B, pasar modal dan pasar uang, ini lebih ke tempat transaksinya begitu ya teman-teman, bukan jenis investasinya begitu. Di mana pasar modal adalah tempat diperjualbelikannya dana investasi jangka panjang seperti saham, obligasi, dan produk derivatif lainnya. Sedangkan kalau pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek diperdagangkan seperti SBI, SBPU, dan lain sebagainya. Selanjutnya pilihan yang C adalah deposito. Kalau deposito penjelasannya adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antar nasabah dengan pihak bank begitu teman-teman. Jadi kalau tadi dikatakan oleh soal investornya ingin mengakses dana setiap saat, ini tidak mungkin. Produk investasinya adalah deposito karena pengambilan dana dalam deposito hanya bisa dilakukan di waktu tertentu yang sudah disepakati antara bank dengan nasabah begitu teman-teman. Kalau mau diambil di luar ketentuan waktu yang sudah disepakati, bisa-bisa ada dendanya begitu teman-teman. Jadi bukan juga jawabannya yang C. Selanjutnya tabungan. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu ya. Ya ada tabungan-tabungan tertentu yang penarikannya itu bersyarat begitu teman-teman. Mulai dari besarnya nominal yang bisa ditarik setiap harinya itu berapa, itu bisa beda-beda teman-teman. Jadi rasanya juga bukan ini ya teman-teman, jawabannya bukan yang D, bukan tabungan ya. Dan yang terakhir adalah reksadana ya. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi, di mana manajer investasi ini bisa perorangan ataupun lembaga. Dia akan mengelola dana masyarakat yang terhimpun di dalam reksadana begitu teman-teman, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang teman-teman. Proses penarikan dana dari reksadana dapat ditarik kapan saja dan umumnya tidak dikenakan biaya begitu teman-teman. Jadi untuk jawaban soal ini, pandangan kakak jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat lain boleh banget kasih komentarnya. Karena memang sampai dengan kakak buat video pembahasan ini, kakak belum pegang kunci jawaban dari Puspresnas ya. Yeay! Oke teman-teman, demikian video pembahasan soal dari kakak. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Semangat untuk kalian semua menghadapi OSN-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.